So hi, welcome to my space. It's cross-cultural understanding. Oke, sekarang sudah bersama, saya sih manggilnya Mas Ibeng. Iya. Tapi boleh Mas Ibeng perkenalan diri dulu, nama dulu. Perkenalkan, nama saya kasih mas atau enggak? Bebas. Oh bebas, nama saya Ibeng, umur saya 37, terus? Asalnya dari mana? Oh asal kita dari kota Cirebon. Oke, dari kota Cirebon. Nah, di video ini Mas Ibeng saya tuh suka ngebandingin, bukan ngebandingin dalam artian lain, tapi nge-compare aja antara satu kota sama kota yang lain. Tempat Mas Ibeng asalnya sama sekarang kan kita lagi di kota Bandung. Oke. Nah, mungkin di Cirebonnya dulu mungkin diceritain Cirebonnya di spesifik daerahnya apa, terus kayak gimana daerah tersebut gitu. Kalau yang sekarang sekarang tinggalin, kita di daerah Plumbon. Plumbon, oke. Plumbon. Daerahnya Terus kayak gimana? Untuk yang belum tahu gambarannya kayak gimana? untuk daerah Plumbon itu salah satunya banyak pabrik. Pabrik. Pabrik Apa? sekarang banyak gudang ya, beda-beda. Ada pabrik kayu, ada pabrik es, ada Indomaret, Alfamart gitu. Ya sebagian besar pabrik lah. Oke. Kalau cuaca di sana gimana? Kalau cuaca kita tetap panas ya. Tapi kalau kita di malam hari di ya sekitar jam 9-an kita sudah merasa sejuk. Oh iya. Iya. Plumbon itu berarti di kabupaten kan, bukan di kota Kabupaten. kan? Apa kota? Kabupaten. Kan? Kabupaten. Oke. Nah sekarang sedikit beranjak ke Mas Ibeng sekarang di Bandung. Iya. Nah mungkin diceritain dulu awalnya ke Bandung itu kapan dan gimana, kayak mana gitu. Kita di kota Bandung pertama kali di bulan Januari. Bukan Januari dak. Di sertifikat aja ya. Kita di tahunnya aja ya. Kita tahunnya aja di tahun 2011. 2011, berarti udah 13 tahun. Itu pertama kali tuh? Iya. Pertama kali ke Bandung. Enggak sih, tapi kalau kita ke Bandung nggak pertama kali sih. Oh, sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah, tapi jadi kita nggak kerja. Udah ada bayangan? Iya, tapi kita nggak kerja. Oh, yang 2011 itu kesini untuk kerja. Oke. Kalau sebelumnya kita ke Bandung tidak untuk kerja, tapi udah merasakan Bandung. Oh, tapi udah tahu lah ya, Iya, udah ada gambarannya. Udah ada gambaran. Oke, kalau kerjanya? Kalau kerjanya ya di tahun 2011. 2011. Itu masih pengen nyari kah atau diajak kah? Aku nyari, salah satunya nyari dari dulu di saudaranya istri. Gitu. 2011. Iya. Sampai kalau sekarang kan kita di bidang yang sama, maksudnya di perusahaan yang sama di Batikomar. Kalau di Batikomar tahun berapa? Sama. 2011 itu? Iya, di awal. Wow. Di awal dari 2011. Oke. Kalau misalnya yang sebelumnya kan itu cuma main-main doang. Iya. Berarti nggak tahu lah ya, maksudnya culture secara keseluruhannya, mungkin cuma tahu cuacanya kayak gini, tempatnya ini. Nah, pertama kali Mas Ibeng untuk netap di sini 2011 itu kan yang cukup lama tuh tinggalnya. Iya. Apa yang pertama kali Mas Ibeng rasain? Ada culture shocknya, maksudnya apa yang beda banget gitu? Ya salah satunya yang membedakan di kota Bandung adalah yaitu suhunya. Suhu. Iya. Kenapa suhunya? Suhu dibandingkan dengan Cirebon emang jauh. Kalau di Bandung emang lebih dingin banget. Lebih sejuk ya. Apalagi 2011 masih lumayan. Ya masih lumayan. Kita sampai di 2016 itu masih merasakan suhu yang lumayan sejuk lah. Sekarang kan udah lumayan. Ya. Ya meskipun kalau dibanding Cirebon kayaknya. Iya sih masih ada ini. Saya pernah ke Cirebon nih, itu orang-orang sama kayak Bengkulu. Saya kan asalnya dari Bengkulu. Iya tengah hari teh, wah buset, panas banget itu. Orang-orang pada nggak pakai baju gitu-gitu. Oke, dari suhu doang atau yang lainnya? Kalau yang lainnya, makanan. ya kalau makanan mungkin dirasakan ya masuk aja. Masuk aja sih. Kita nggak ada komplain kok, nggak ada yang signifikan harus nggak terlalu langsung masuk. Kalau makanan dari segi makanan langsung masuk, ya jajanan juga ya samalah. Mungkin yang membedakan tuh suhu aja sih sebenarnya dari yang awal. Lebih signifikan gitu. Oke, kalau orang-orangnya? Maksudnya orang-orang di sekitar ini. Beda nggak orang-orang di Bandung sama di Cirebon? Nah, ini tapi
Ini kan berdasarkan pengalaman aja ya. Nanti orang-orang ada yang komplain, enggak orang Cirebon enggak gitu. Enggak, maksudnya dalam Ini pengalaman dari Mas Ibeng aja. enggak dalam arti lingkup apa nih? Pekerjaan atau di luar secara pekerjaan? keseluruhan aja. Ada nggak perbedaannya? Tipikal orang Bandung sama orang Cirebon yang Mas Ibeng rasain gitu. Kalau dilihat dari ini sih memang pasti ada perbedaan ya. Kalau dari orang Bandung sendiri, karena juga dari bahasanya kan gitu. Bahasa ya. Bahasa kan kena bahasa satu. Kalau dari di lingkupan ini sih ya mungkin ya nyaman-nyaman aja sih. Tapi ada satu ya satu waktu yang bener-bener kita bener-bener bikin nyaman gitu. Tapi ya pasti ada aja ya. Iya. Atau daerah satu sama daerah lain pasti ada itu aja. Oke, transportasi. Transportasi Kalau di Cirebon ada transportasi umum nggak sih? ada. Apa? Namanya sama angkot, tapi namanya angkot ya? namanya Cipi. CP. Iya, itu Cirebon Pleret. Tapi angkot bentuknya. Angkot bentuknya. Atau kayak elf gitu? Enggak. Elf juga ada, angkot juga Oh, ada. ada semua. Ada Angkot semua. Ada, elf ada. Ada. Bus, Bus juga ada. kereta nggak ada. Ya? Kereta ada. Iya. Iya. Tapi kereta antar kota kan ya? Iya, Atau kalau antar- antar kota. Kalau kereta antar kota. Kalau ini ya kita maksudnya pedesaan juga ada kalau angkot. Gitu. saya masih banyak lihat. Bukan nih. Kalau kuda-kuda itu bukan delman ya? Kalau Itu kuda memang masih ada Delman, masih ada Delman masih ada. Tuh dari 2011 tuh sampai ke sini. Masih sering pulang nggak tapi? Masih sering. Masih sering pulang. Masih cukup sering. lah ya. Ya, masih ya Itu dibilang kapan masih. maksudnya? Kita pulang. Kita pulang yang sebenarnya nggak menentu juga. Kadang kita 2 minggu, kadang kita 1 bulan, kadang-kadang juga 2 bulan. Semaunya aja atau Enggak, jadi bukan semaunya sih, jadi ya tergantung kondisi apa ada juga. kegiatan atau ada agenda gitu? jadi Ya, pulang? mungkin salah satunya gitu. Ya, mengkondisikan aja sih sebenarnya. Berarti nggak begitu itu kan? Berarti nggak begitu ninggalin lama terus tiba-tiba ada perubahan di sana? Enggak. juga kan? Enggak juga. Karena sebelumnya saya ngobrol sama Mbak Yuli, dia pulangnya paling setahun sekali Ya. gitu. Itu masih cukup ada perubahannya. Ya mungkin dengan kita sama Mbak Yuli kan karena beda ini ya. Karena kita juga dalam perjalanan cuman hampir sekarang di habis corona kan cuma hanya 2 jam. Gitu. Jadi kita lebih hemat waktu. 2 jam? Iya. Maksudnya kenapa? Ya kita sesudah ini kan kita travel kan cuma 2 jam. Kenapa ya? Ya karena kan ada tol. Karena tol ya? Iya. Berarti bukan karena coronanya, berarti karena ada tol. Sehabis corona gitu kan. Sebelum corona kan kita naik bus kita. Naik bus kan hampir 6 jam, 7 jam. Oh iya? Iya. Itu karena apa? Karena nggak pakai tol? Iya karena pakai tol. Karena jalan protokol. Sekarang kalaupun pakai bus, Pakai bus sama. samanya apa? Sama tetap waktunya antara Tetap segitu. lama. Tetap lama. Oh, cuman kalau travel ada via tol. Via tol. Kalau via tol bisa sampai 2 jam. 2 jam. nyampe. Malah kurang dari 2 jam. 1 jam setengah. Cepet banget. Iya. Lebih dari kayak wus. Oke, Ya nah, gitu. kenapa waktu itu ke Bandung untuk kerja? Maksudnya di sana emang nggak Jadi sebelumnya pernah kerja belum? udah pernah kerja. Oh, di Cirebon. Jadi spesifikasinya gini ya. Apa ya? Ya jadi pengen cari pengalaman aja sebenarnya sih. Nyari, Tapi keterusan. 13 tapi keterusan gitu kan. Nyari pengalaman aja sebenarnya awalnya gitu. Nggak, maksudnya apakah ada faktor lainnya mungkin upah di kota Bandung misalnya lebih gede dari itu jadi salah satu tolak ukur? Enggak, Atau sebenarnya itu bukan tolak ukur dari Mas Ibeng ya. Karena emang pure aja murni karena pengen nyoba gitu kan. Di sana juga karena ya ada problem lah sedikit gitu. Jadi makanya ya udahlah kita cobain ke Bandung gitu. Tapi di enggak juga emang kalau dibandingin bisa jadi lebih gede kan? Iya, di sana ininya lebih rendah sih sebenarnya dari dibandingkan di Bandung. Banding lurus sama pengeluaran juga nggak begitu gede kan? Iya. Biaya hidup gitu. Biaya hidup ya penghasilan minim, biaya hidup juga minim kalau di sana gitu. Oke. Nah, cuma kalau makanan, apa makanan khas di Cirebon? Cirebon, Selain itu ya, empal gentong, nasi lengko ada, nasi jamblang ada,
Saya tuh belum pernah ya nyobain nasi jamblang. Saya tuh nggak tahu konsep nasi jamblang. Nasi jamblang Kalau nasi jamblang itu kita dibungkusnya pakai daun jati. itu doang. Iya, itu yang isiannya bebas, lauknya bebas banyak. Kenapa disebut nasi jamblang tuh menurut saya? Kalau sejarahnya kita belum ini ya, belum Cuman ngorek perbedaannya kenapa cuman gitu. dibungkus daun jati doang. Ya, Tapi itu. rasanya emang nasi biasa aja. Nasi biasa, nasi biasa. Itu yang menginikan pakai bungkusnya nasi apa pakai daun jati itu. Dari bungkus itu. Iya. Selain itu, Selain itu nasi lengko. nasi lengko ya saya tahu. Iya, nasi Pokoknya saya lengko. tahunya nasi lengko sama empal gentong. Iya. Nah selain itu, Kalau secara spesifik nggak ada lagi. oh, nggak ada. Tapi sebenarnya kalau ini sih banyak sih ada. Ya kalau kita menurut blok masing-masing sih banyak gitu. Oh tiap daerah punya. Iya, punya ini masing-masing. Kalau cemilan, Cemilan secara ini sama rata ya di setiap kota sama sih. kalau itu tipikalnya apa sih? Manis, asin, Ada masakan- semua. masakan di sana? Masakan di sana sebenarnya justru cenderung apa ya? Asin. Sebenarnya asin. Kita cenderung asin. Lu nggak suka pedas. Kita pernah makan empal gentong ya? Dia tuh nggak pakai sambal tapi kayak pakai bubuk cabai gitu. Emang Ya kayak itu gitu ya? karena merica. Bubuk cabainya. Bubuk cabenya ada mericanya. Bubuk cabainya bukan sambal ya. Emang kayak gini katanya. Oh ya udah. Saya cuma nanya doang. Saya kan nggak tahu. Oke, apa hal yang nggak ada di Bandung tapi ada di Cirebon dan sebaliknya? Dalam segi, Segi apapun, kebudayaan misalnya. ya kalau dalam, Saya tuh inget ya, setiap tahun kalian tuh ada acara nah apa ya, itu, yang berkuda-berkuda ya itu kalau dalam apa sih? dalam segi kebudayaan jelas bertolak belakang sama Bandung. Hmm. Jelas perbedaannya nyolok banget. Kalau di Cirebon kita itu ada budaya yang namanya arak-arakan Itu atau istilahnya memayu buyut resmi. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memayu buyut resmi itu Memayu. memayu. Itu Artinya dulu ya, artinya dulu. artinya itu memayu apa ya? Jadi ganti atap Keraton. enggak Bukan. ganti atap Makam. apa makam gitu istilahnya pakai daun apa Kayak welit jerami namanya gitu ya? welit ya gitu namanya welit gitu. Nama daunnya? Iya. Oke, Itu di ininya 1 tahun sekali. setahun sekali. Nah ada lagi kita buka sirap. Buka sirip itu apa? Buka sirap itu 4 tahun sekali. Sama kita ganti atap juga. Atap siapa? Ya atap ya sama atap dari makamnya sesepuh itu. Siapa tiap Ki Buyut. Enggak, di itu Trusmi kumpul. doang. Trusmi Itu doang. Trusmi. Trusmi. Di daerah Trusmi. Makam Buyut Berarti Trusmi. daerah lain nggak ngerayain itu? Ya kalau daerah lain sebenarnya ada yang ikut-ikutan gitu. Yang ikut, oh setiap Trusmi itu ada adat gini. Ya, itu di Trusmi. Iya, tapi khususnya daerah Trusmi. Oke, Gitu. itu yang setahun sekali. Iya. Itu apa acaranya? Acaranya- Selain ngeganti, itu kan yang wajibnya kan ngeganti itu kan atap. Iya, itu kan. atap rumah pakai ini namanya welit. Nah, Tapi itu kayak pesta rakyat gitu. nah, ya? pesta rakyat itu hampir ya seminggu lah, Sa. Sama ada ya apalah cetek bangkai, ada hiburan apa. Nah, di pagi minggunya itu ada namanya arak-arakan. Nah, itu ngapain? Itu sebenarnya Minum arak rame-rame. enggak bukan minum arak jadi Arak-arakan. jadi itu istilahnya si apa ya kayak di daerah lain juga kan ada semacam diarak gitu di misalnya Oh, kan iya, keris iya, gitu iya, misalnya di Solo apa gitu. Nah, dia keliling Itu kampung. semua warga tuh. Iya, semua warga itu Itu di minggu pagi. di minggu paginya. Mesti minggu. Iya. Berarti si ganti itu kan seminggu tuh. Pasti seminggu. Enggak, kalau itu ya paling cuman berapa 3 hari lah. Tapi acaranya sampai bisa seminggu acara buat yang lain-lainnya Iya, gitu. berarti emang selalu mulai dari hari Senin. Iya, dari Oh, Senin. Pasti hari Senin. Pasti hari Berakhir Senin. di hari Minggu. Iya, nah itu kan di hari Minggu pas arak-arakannya, nah di acara pokoknya itu di hari Senin pagi, gitu. Bongkar-bongkar si apa atap Kalau yang 4 tahun sekali itu 4 tahun sekali, nah buka sirap. itu ngapain? Itu sama Ganti sama atap itu. atap itu tapi dia pakai kayu jati asli. Berarti kalau yang tadi adalah si atap yang pakai daunnya, ini kayaknya rangkanya atau enggak juga? Enggak, ya sama rangkanya juga gitu.
Jadi ya istilahnya sama kayak gini. Itu bangunan yang sama, maksudnya Bangunan makam yang sama. enggak, jadi kalau yang itu ada perbedaan sih di bagian mana-mana yang pakai belit, I see. bagian-bagian mana yang pakai kayu gitu, kayu namanya sirap itu. Itu sama tuh, pesta rakyat juga? Pesta rakyat Atau juga. itu cuman sakral itu doang? Enggak sama. Tapi itu lebih sakral karena 4 tahun sekali. Iya sih, tiap ngeliat pokoknya ada aja momen setahun sekali, kalian pada pulang kan? Nah, istilahnya kalau zaman dulu yang kita ini, istilahnya buka sirap itu ajang cari jodoh katanya. Dulu? Iya. Buka sirap? Buka sirap tuh. Saya kesana deh. Istilahnya cari jodoh, Sa. Ya kata Kenapa? Karena berkumpul? karena berkumpul setiap desa, setiap blok, setiap apa itu semua laki-laki perempuan berkumpul, Sa. Oh, jadi sambil ajang carian jodoh. Ya itu mungkin kata orang karena sambil lirik gitu. Oh itu siapa? Gitu tanya-tanya gitu mungkin. Ya kata nenek moyang sih ajang cari jodoh gitu ininya sih gitu. Ada lagi nggak selain itu? Yang Udah nggak ada. sisanya sama Ya sisanya kayak sama 17-an. sih 17-an terus sama satu lagi paling Muludan. Kalau Muldan. Ya kalau Muludan seminggu. Ya sama kita di kota juga ada di Keraton Kesepuan kan ada. Kalau di Trusminya Berarti Plumbonnya bagian dari Trusmi kan? enggak. Beda ya? Udah beda. Kok masih ngerayain tapi? Ya kan aku kan asli Trusmi, Sa. Oh aslinya Trusmi. Iya cuman dong. Sekarang tinggalnya Iya, Plumbon. tinggalnya di Plumbon. Aku kan masih ada darah Trusmi, makanya enggak, ya insya Allah enggak bakalan hilang adat-adat gitu, insya Allah kalau ada waktu sih gitu. Tapi kalau enggak sempet ya sudahlah gitu. Plumbon Trusmi jauh nggak? Ya hampir setengah jam sih. Oh, lumayan. Ya 20 menit sih lah. Kalau kita ngebut. Tapi ada macet nggak sih di sana? Enggak ada. Enggak kan? Enggak ada. Nggak begitu kan? Cuman di lampu merah aja macetnya. Nggak mau. Oke, nah Gitu. Senda itu tadi udah sisanya kan kurang lebih sama kayak 17-an sama Iya, sama. Muludan ya mungkin beberapa tempat ada kayak gitu, tahun baruan juga Iya sama. kurang lebih sama ya. Oke, terus apa yang bikin Mas Ibeng sampai sekarang masih stay di sini? Mungkin salah satu yang bikin masih stay sini kita satu mencari ilmu juga ya. Mencari ilmu, satu dua kenyamanan, terus ketiga apa ya? Ya dua itu aja sih. Satu ya Paling utama besar sih itu ya sebagai misalnya itu. Ya maksudnya untuk kedepannya apakah ada plan lainnya atau udah main mudah betah di sini aja? Ya kita ke planningnya ya beberapa tahun ke depan kita mungkin resign. Kita mau ini apa berusaha diri sendiri berdiri diri sendiri gitu. Maksudnya kembali ke kota asal atau masih di sini? Iya kembali ke kota asal. Oh. Iya karena Gitu. kalau kemarin sama Mbak Yuli pengennya di sini justru karena emang lebih enak di sini katanya. Mungkin kalau di sana ada salah satu faktornya karena ada keluarga aja kan. Iya ya mungkin karena Tapi satu kalau Mas Ibeng itu ya pengennya nanti setelah dapat ilmunya segala macamnya dari sini pengennya malah kembali gitu ya. iya kita ini di daerah di kota sendiri ini memajukan kota sendiri gitu. Salah satunya ya kita di daerah Plumbon itu ingin mengangkat ya dalam hal perbatikan lah. Banyak Gitu. nggak sih batik? Soalnya Cirebon emang salah satu itu kan banyak Ya. banget. Apalagi Trusmi kan. Ya, itu sebenarnya salah satu ini kan apa wisata batik kan, Sa. Tapi kalau melebar di daerah lain sebenarnya kan masih ada potensial gitu yang belum digali sebenarnya gitu. Jadi pengen ngegali si potensi Ya, untuk gitu. nyampein Memperkenalkan lah gitu. itu. Berarti Kurang lebihnya. bisa jadi itu juga untuk kedepannya pengabdian kan untuk daerah. Iya. Iya, padahal aja nyalek jadi kuil. Jadi kuil. Jadi kuil. Tapi saya satu mau nanya, kalau di sana kan disebutnya ang. Kenapa ang? Karena itu Emang sebutan enak sebutan buat yang lebih tua ang. Kalau jadi siapapun ya? siapa Cowok, cewek, kan ya? iya, cewek cowok ang. Ya, makanya saya kira buat cowok doang, tapi cewek juga manggil ang. Nama panggilannya aja. Itu ada. Gitu. Manggil ang. Lah itu kuping saya.
Oke, tapi kalau bahasa di sana sama tuh, blok satu sama blok lain. Itu Kal- Jawa kan Cirebon itu kan. Sebenarnya kalau di segi bahasa saya, walaupun kita sesama misalkan satu desa atau satu kecamatan, sebenarnya ada perbedaan. Satu desa ada perbedaan. Iya, ya maksudnya beda desa gitu, satu kecamatan gitu. Oke, karena satu kecamatan ada beberapa desa kan. Iya, satu kecamatan beberapa Nah, desa. tiap desanya ada juga yang beda ya. Ada yang beda. Oh iya, saya ingat saya pernah ada tamu itu kalian nggak ngerti ngomong apa itu. Oh itu beda itu juga ya. Iya, Jadi emang, gitu. emang kaya banget ya. Oke. Nah terakhir mana lebih nyaman Mas Ben? Di Bandung atau di Cirebon? Sebenarnya kalau kenyamanan, ya pasti kita di daerah, Sendiri. iya, di daerah kelahiran sendiri, Oh iya. gitu. Sih nyamanan di sini deh. Tapi emang saya lahir di Bandung gitu. Iya, iya. Kenapa? Karena Karena emang emosional aja. Emang emosional aja, terikat emang aja. itu terikat aja gitu. Ya, Dan mungkin kalau kata lain ya buat main atau buat nyari nafkah ya gitu itu. kali. Kalau gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, tadi saya Ya. tadi ada itulah. Ya cukup sih kalau Saya paling nggak ada yang didapat tadi dari kebudayaan banyaknya. Oke, paling itu aja. See you untuk sesi ini bersama Mas Ibeng. Mas Ibeng itu namanya nama aslinya Herman. Herman tapi tempat Ibeng. Jauh banget ya. Nama panggung bebas aja nama panggung. Jadi paling itu aja. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Mas Ibeng. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Ya, amin. Penting, semoga dilancarin lah. Amin, Ya, amin, apapun amin. yang Mas Ibeng rencanakan, Amin, semoga amin. dilancarkan. Insya Allah, Bye-bye. amin. Dadah. Kiss bye.